menjelang sore ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, yang menyembuhkan dari segala penyakit kita. Dia menebus hidup kita dari beban hukum, yang memangkautai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Dia yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada gunung Raja Wali. Tuhan menjalankan dengan keadilan-Nya dan hukum-Nya bagi segala orang yang diperasnya. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada kita sekalian, perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari kita memulai ibadah dengan datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Apapun keadaan kita hari ini, baik susah senang, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Bersyukur selalu dalam kelemahanku.
terlepas apapun keadaan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan, dalam susah, dalam senang Tuhan. Kami percaya kesusahan yang Kau berikan pun tidak melebihi dari kapasitas kami ya Tuhan. Sekarang kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersuka cita. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji. Ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak, yang layak ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kebenaranku dan berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita mulai dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
ajaibnya sampai isi worshipnya juga menggegah ya. Masih ada sukacita? Kita tidak biarkan teknisi error menghalangi kita untuk memuji Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah kita Allah yang tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku besar. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Semuanya semangat untuk menyembah Tuhan ya. Saya persilakan untuk duduk Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita pun selalu beserta kita dan tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan kita. Tenanglah
Tuhan membimbing langkah hidupku di saat bimbang dan ragu. Ku rasa tangannya, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Oh, Yesus
anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih bernafas dan berdiri, semua akan anugerah daripada Tuhan. Dan yakin Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu terlalu kuat Tuhan memegang kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan berjalan bersama-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah ingkar janji. Mampukan kami untuk menunggu janji itu. Mampukan kami untuk tekun dan pengharapan terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami semua ya Tuhan. Mengalirkan Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap merenungkan. Kami mau belajar untuk melakukan, sehingga hidup kami boleh berdampak, menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami, terutama anak-Mu ini. Kuduskan, sucikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak-Mu hanya dengan kekuatan Roh Kudus. Dan apa yang Engkau ingin sampaikan sore hari ini Tuhan, kami semuanya menunggu apa yang Tuhan ingin katakan. Kami siap Tuhan semuanya, dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan kami mulai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya. Pada sore hari ini saya akan membawakan tema, apakah engkau mengerti isi hatiku? Kita buka Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Oke. Mungkin saya bacakan atau LCD bisa? Bisa ya, sebentar. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Matius 26 ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, sebab seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Kalau kita lihat dan sudah membaca, merenungkan, ayat ini adalah suatu keadaan yang melukiskan suatu kebutuhan daripada Tuhan Yesus akan suatu hubungan dari hati ke hati. Melukiskan sebuah hubungan yang bermakna dalam, melukiskan sebuah hubungan persahabatan yang menemani. Kalau kita buka Matius pasal 20, kita ulang lagi ya, ini mesti ada ya. Matius pasal 26 ayat 38. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berarti Tuhan mau Petrus, Yohanes, Yakobus untuk menemani, tinggal bersama-sama dan berjaga-jaga dengan dia. Kalau kita lihat Lukas pasal 22 ayat 28. Lukas pasal 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Sahabat bukan hanya menemani di saat dia mengadakan mujizat, bukan di saat hanya sukacita saja, tetapi sahabat juga menemani dalam penderitaan. Saat Tuhan Yesus memasuki taman Getsemani, pada malam itu Tuhan Yesus sedih dan gentar. Berarti jiwanya tertekan amat dalam.
menghadapi penyalipan, namun dia tunduk pada kehendak Bapa di surga. Apapun yang dialami, dia sedih, gentar tentang penyalipan, karena untuk menebus dosa manusia, dia tetap taat melakukan sampai tuntas. Dia tunduk sepenuhnya pada kehendak Bapa di surga. Kalau kita lihat, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Di saat Tuhan Yesus sangat merindukan Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk tinggal bersama dan berjaga-jaga, tetapi ternyata mereka tidak mampu merasakan apa yang Yesus rasakan pada malam hari itu. Ternyata mereka belum mempunyai kapasitas hati untuk merasakan apa yang Yesus rasakan. Bagaimana dengan kita sebagai anak Tuhan Yesus? Apakah kita sudah memiliki hati untuk merasakan apa yang Yesus rasakan? Apakah kita merasakan, mengerti isi hati Tuhan? Padahal Tuhan Yesus sangat merindukan persekutuan yang erat dengan kita, suatu hubungan dari hati ke hati. Tuhan Yesus merindukan kita untuk memahami hatinya. Dia rindu kita untuk memahami hatinya. Kalau kita melihat Mazmur pasal 25 ayat 14. Mazmur pasal 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Supaya kita dapat memahami hatinya, kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Amin. Bergaul karib, membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa yang rutin, merenungkan firman Tuhan dan melakukan serta menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak pribadi kita dengan kehendak Tuhan. Nggak bisa kita memakai kehendak kita sendiri, tapi kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus juga merindukan kita untuk mengenalnya. Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya beberapa waktu yang lalu saya punya, nggak tahu. Sebentar saya akan tunjukkan supaya ngerti. Satu aja. Semua tahu ini semua? Babi. Bentuknya babi. Kita lihat ini apa? Kue, mainan, atau apa? Coba Ibu Ana dimakan. Tahu nggak? Kita kalau ngomong itu bisa juga bilang mainan, bisa ngomong permen. Kalau kita nggak mengecap, nggak ngicipin, gimana kita tahu itu coklat putih? Sama dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan harus kita kecap, sehingga kita ngomong, oh Tuhan betapa baiknya Engkau. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita bukan pada saat Tuhan. Kita selalu ngomong kebaikan Tuhan tuh kalau kita menikmati spektakuler. Enggak ya. Hidup kita bangun tidur, kita menghidup, sudah kebaikan Tuhan.
Kita berjalan sampai kantor, dimanapun, balik ke rumah, semua kebaikan daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga merindukan dan menantikan kita untuk datang menemuinya dengan hati kita. Kita menemui Tuhan bukan dengan mulut, tapi dengan hati kita. Kalau kita lihat Matius pasal 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8. Sore hari ini banyak ayat ya. Matius pasal 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan Yesus menginginkan dan merindukan hubungan kita dengan Dia adalah hubungan dari hati ke hati. Hubungan dari hati ke hati ini akan terjadi kalau ada kasih. Jadi kalau hubungan dari hati ke hati ini akan terjadi kedua belah pihak karena ada kasih. Tanpa hati yang mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, kekuatan jiwa, maka pengiringan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang pelayanan, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan hanya merupakan ritual saja, kebiasaan saja, kewajiban liturgi saja. Yo wes, aku tiap minggu ke gereja, ya sudah, pulang. Hidup kita nggak pernah berdampak karena kita tidak pernah menjumpai Tuhan dengan hati, hanya dengan mulut. Kenapa? Karena fokus kita itu sebagai orang Kristen tuh kebanyakan ke gereja aja udah. Karena kalau ke gereja aku nanti dapat perlindungan, aku dapat pemeliharaan, penyertaan dan sebagainya. Bukan cuma itu janji Tuhan. Pasti Tuhan genapi kok bagi orang yang takut dan mencintai Dia. Masalahnya, apakah hati kita bisa memahami hatinya? Apakah kita bisa sangkal diri, nggak ngikuti kehendak kita, tapi mau ngikuti kehendak Tuhan? Kita mau memahami isi hati Tuhan Yesus. Tentunya kalau kita hanya sebatas ke gereja aja supaya aku diberkati, aku nggak sengsara, aku nggak sedih dan sebagainya, hidup kita tentunya tidak akan bisa menjadi berdampak bagi orang lain. Hidup kita nggak bisa menjadi contoh teladan bagi orang lain. Hidup kita nggak akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nggak bisa membawa orang lain untuk mengenal Yesus itu siapa. Dan tentunya kita tidak bisa memuliakan nama Dia. Pertanyaannya, apakah kita peduli dengan hati Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus sangat merindukan persekutuan dengan kita, bukan hanya sebatas di dunia ini saja, tetapi sampai di kekekalan nanti. Yohanes pasal 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maksudnya, kerinduan Tuhan kepada kita bukan hanya sebatas persekutuan secara batin saja, tetapi Dia rindu berjumpa muka dengan muka. Dia rindu di mana Dia berada, kita pun berada. Tuhan Yesus merindukan untuk mendengar pernyataan kasih kita, baik ucapan maupun tindakan kita. Apakah benar kita mengasihi dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita? Apakah dulu kalau kita jatuh cinta dengan pacar kita, seringnya ngomong I love you, my love you. Lebih. Kenapa kita nggak bisa ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu? Saya belajar pada saat Tuhan menjamah saya untuk memanggil kembali saya, untuk memenuhi panggilannya. Seringkali saya mengatakan, I love you Jesus, I love you. Karena saya merasakan betapa Tuhan sangat mengasihi hidup saya. Kalau dipikir
saya orangnya kayak begini loh, kok bisa cintai Tuhan. Tapi saya merasakan kebaikan Tuhan, dari hidup saya pribadi, baik keluarga saya, sangat luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan selalu ingin mendengar pernyataan dari kita, baik perkataan kita, ucapan kita maupun tindakan kita. Apakah kita juga ngomong, aku percaya pada Tuhan Yesus, kekuatanku hanya di dalam Dia. Berkatakan firman. Pernahkah kita selalu memperkatakan firman dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah tindakan kasih kita sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mendengar curahan isi hati, dan Tuhan suka sekali mendengar curahan isi hati kita dengan jujur, dengan terbuka, dengan tulus, tidak pura-pura. Lu kalau ada apa-apa saya selalu sujud, saya ngomong sama Tuhan, saya curhat sama Tuhan. Saya nggak mau curhat kepada manusia, nggak ada gunanya. Maaf, bukan menyinggung, tapi seringkali manusia hanya ngomong pada saat dia baik, aku akan mendukungmu, aku akan membelamu, aku nanti yang maju ada apa-apa. Ternyata pada saat kejadian apapun, nggak ada yang maju satupun. Yang ngomong itu sembunyi semuanya, takut. Tapi kalau kita curhat sama Tuhan, Dia yang berperkara masalah kita, nggak perlu takut. Dia setia, sahabatnya setia mendengar keluh kesah kita. Itulah sebabnya isi hati kita tuangkan kepada Tuhan dengan terbuka, jujur, tulus, tidak pura-pura. Tuhan tahu loh kalau kita pura-pura. Jangan dengan gaya bahasa puisi. Tuhan nggak mau loh kita lebay. Lihat anak-anak itu kalau mencurahkan isi hatinya, simple, tulus kan. Kadang-kadang kalau kita tertawa lihat anak kita ngomong seperti, tapi hati kita kan terenyuh juga kan. Itulah sebabnya mari belajar curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus mau hati kita penuh dengan kasih mula-mula. Saya punya ilustrasi. Ada sepasang suami istri. Suaminya adalah sopir pengganti kalau sopir utama nggak bisa membawa oplet. Hidup mereka nggak bisa beli rumah, apalagi beli rumah sewa yang layak aja nggak bisa. Dia hanya cuma sepeta aja untuk tidur. Istrinya pun nggak kerja, tapi mereka hidup dengan penuh damai, sukacita. Istrinya selalu menyambut suaminya datang, membawa 1 bungkus nasi dimakan berdua, bagi 2 makan berdua. Istrinya nggak ngeluh, nggak apa, sukacita karena dia tahu betapa suaminya mencintai dia. Walaupun hanya sebungkus nasi dimakan berdua, serasa nikmat dan perut kenyang. Berikut itu juga dia bisa membersihkan baju-baju yang jinnya, celana jinnya yang suaminya yang kotor kena oli dan sebagainya. Dengan tulus dia nggak marah, nggak apa, walaupun untuk membersihkan itu susah dan sukar, tapi dilakukan dengan penuh sukacita semuanya. Kemudian suatu saat sopir ini diambil oleh seorang bos. Dia dipakai sebagai sopir pribadi dengan fasilitas yang luar biasa, sehingga akhirnya sopir ini bisa menyewa rumah yang lebih layak, rumah tinggal dengan beberapa 2 kamar dan bisa punya TV dan sebagainya. Apa yang terjadi? Istrinya sudah menikmati. Dia nggak lagi menyambut suaminya datang. Dia nggak lagi menemani suaminya makan. Dia gak lagi menikmati bawaan oleh-oleh suaminya. Dia hanya mengeluh, kenapa kok cuma begini, kok cuma begini. Inilah gambaran kita anak-anak Tuhan. Seringkali kita sudah menikmati, kita sudah diberi Tuhan, kita lupa. Karena cinta mula-mula kita sudah padam. Jujur, hati Tuhan akan sedih ketika pengiringan kita, pelayanan kita tanpa hati mengasihi, tanpa menyala-nyala, tanpa bergelora seperti jemaat Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 1-7.
Kita baca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ayat 2 langsung aja. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu bahwa pekerjaannya jemaat Efesus, jerih payahnya. Jerih payah itu berarti kan rekoso ya, ngomong Jawane ya. Nggak mengenal lelah kan, jerih payah. Maupun ketekunanmu, tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Kesel juga kan terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat selanjutnya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa bukan? Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas dan juga yang juga ku benci. Luar biasa juga kah? Jemaat Efesus ini juga membenci segala perbuatan dan pengikut daripada Nikolas. Ayat 7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau kita baca Wahyu 2 ayat 2 sampai 7 ini, kalau dilihat secara jasmani, jemaat Efesus ini luar biasa bukan? Luar biasa, spektakuler pelayanannya, pengiringannya kepada Tuhan. Tapi mengapa Tuhan mencela? Karena cinta mula-mulanya udah padam. Ini berarti membuat warning kita, perhatian kita, hati-hati kita dalam kehidupan kita kepada Tuhan, pengiringan kita pada Tuhan, pelayanan kita pada Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai hati kita padam cinta mula kita. Seharusnya hati kita mengasihi dengan penuh gelora, penuh semangat dan menyala-nyala. Pertanyaannya, mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang bergelora dan menyala-nyala? Berikan hati kita untuk mengenal dan memahami hatinya. Sebab tanpa mengenal, memahami, tidak mungkin terjadi hubungan intim. Hubungan intim dari hati ke hati terjadi bila ada kasih. Seperti yang tadi saya jelaskan, hubungan yang demikian akan membawa suatu hubungan yang penuh komitmen dan kesetiaan. Jadi hubungan intim terjadi karena kasih. Nggak mungkin kita bisa memahami dan mengenal isi hati Tuhan tanpa ada hubungan intim. Hubungan yang demikian ini akan membawa pada hubungan yang penuh komitmen dan kesetiaan. Gampang loh orang zaman sekarang nih ngomong komitmen, padahal kalau ada apa-apa nggak komitmen, lali. Ngomong aku setia, aku taat, pada masalah lali taat demi setia nih. Saya sudah mengalami banyak hal yang demikian. Itulah sebabnya saya nggak mau bergantung pada manusia. Saya belajar bergantung pada Yesus Kristus. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus menghayati kasih Yesus kepada kita. Tanpa menghayati kasih Yesus kepada kita, hati kita tidak akan membara untuk mengasihinya. Akibatnya ibadah, pelayanan kita, pengiringan kita hanya merupakan kebiasaan, kewajiban agama yang tidak berdampak.
apapun pada orang lain, kehidupan kita nggak bisa menjadi berkat, nggak bisa menjadi teladan, nggak bisa menjadi kesaksian, dan semuanya itu akan menjenuhkan kita akhirnya. Sekali lagi, hubungan dari hati ke hati akan membawa kepada kita hubungan yang penuh komitmen dan kesetiaan. Hubungan yang membawa kita untuk terus menerus haus dan lapar akan kebenaran, akan Yesus, yang akhirnya membawa hubungan yang menyenangkan hati Yesus Kristus. Kita belajar daripada Daud. Kalau kita lihat Mazmur pasal 119 itu ayat paling terpanjang, bukan? Melalui Mazmur itu, Mazmur Daud mengungkapkan kasihnya, kerinduannya untuk mengenal Tuhan. Bagi Mazmur Daud, pengenalan melalui firman lebih daripada emas. Peringatannya merupakan milik pusaka untuk selama-lamanya, dan semuanya merupakan kegirangan hatinya. Itu sebabnya Mazmur Daud mencintai perintah-perintah Tuhan lebih daripada emas, bahkan emas tua. Kita baca Mazmur 119 ayat 111. Mazmur pasal 119 ayat 111. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Perintah Tuhan merupakan pusaka, hal yang sangat penting, yang berarti dalam hidupnya selama-lamanya, sebab semuanya merupakan kegirangan dalam hatinya. Mazmur 119 ayat 127. 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Padahal emas tua itu mahal ya. Kerinduan, kecintaan kita kepada firman Tuhan akan membuat kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kenyataannya, ketika kita mengalami lembah kekelaman, ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hati kita, mungkin situasi kondisi hidup tidak bersahabat dengan kita, kita ada tekanan, kita ada himpitan permasalahan hidup yang membuat kita seolah-olah memutus asa, capek, marah, kecewa, sakit. Seringkali keadaan-keadaan ini menyulitkan kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang ada, kita cuma merenungkan, kok begini ya hidupku, kok bisa begini ya, kok begini begitu dan sebagainya. Kita selalu fokus pada permasalahan yang kita alami dengan kekuatan pikiran kita sendiri, akal pikiran kita sendiri. Karena kita semua mau cepat selesai, kita nggak mau menderita, kita nggak mau sakit, kita nggak mau lama-lama. Dengan segudang pemikiran seandainya, mengapa ini terjadi dan sebagainya. Tetapi kalau sore hari ini kita belajar dari kehidupan Daud. Daud pada waktu menghadapi pemberontakan Absalom, anaknya yang ingin merebut tahta kerajaannya. Bayangin loh, darah dagingnya mau merebut, mau gulingin ayahnya sendiri, mau merebut tahta kerajaannya. Sebagai seorang ayah secara manusia pasti kecewa, pasti sakit, pasti sedih, bukan? Pasti ngomong dulu ya, kalau bisa. Tapi biasanya kita ngomong ya nasi tapi gitu kan. Tapi kita mau belajar dari Daud. Daud gak mau merenungkan persoalan-persoalan yang membuat dia mengalami himpitan, tekanan, atau apapun yang membuat dia sakit. Dia gak mau itu semuanya. Justru Daud tetap rindu dan haus akan Tuhan, rindu duduk diam di bawah kaki Tuhan, rindu di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita lihat Mazmur pasal 63 ayat 2, Mazmur 63 ayat 2. Inilah ungkapan hati Daud. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Aku
mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud selalu ingat di tempat tidurnya, merenungkan Tuhan sepanjang malam. Daud tahu pengharapannya, perlindungannya, pertolongannya hanya ada di dalam Tuhan. Daud tidak merenungkan penderitaannya, justru dia merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan, merindukan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur pasal 63 ayat 7, Mazmur 63 ayat 7, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Di sepanjang malam dia merenungkan Tuhan. Dia nggak merenungkan masalahnya, persoalannya. Dia merenungkan Tuhan, merindukan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Itulah sebabnya hubungan seperti inilah yang memulihkan jiwa Daud yang pada saat itu mengalami penderitaan, mengalami tekanan, hatinya hancur, sehingga Daud mampu memuji di tengah penderitaannya. Amin. Kita belajar di tengah penderitaan kita. Jangan kita merenungkan, membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan ini, apa dan bagaimana ini semua. Tapi mari kita rindukan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan, agungkan Dia, rindukan Dia. Gairahkan cinta mula-mula. Kita tahu gairah cinta mula-mula Daud pada Tuhan selalu bergelora, menggebu-gebu, menyala-nyala, walaupun dia mengalami himpitan, tekanan, penderitaan. Karena Daud bisa melakukan ini semua karena dia memahami, mengenal isi hati Tuhan. Apakah cinta mula-mula kita masih bergelora, masih menggebu-gebu, masih menyala-nyala, atau sudah dingin atau padam? Kalau cinta kita, cinta mula-mula kita kepada Tuhan terus bergelora, menyala-nyala, pasti hati kita juga dipenuhi dengan gelora cinta kepada Tuhan Yesus. Inilah yang akan membuat kita semakin berani menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nggak mungkin dengan tanpa kasih mula-mula yang bergelora, yang menyala-nyala, nggak mungkin kita bisa menyerahkan segenap hidup kita di tangan Tuhan. Kalau hati kita, cinta kita mula-mula terus bergelora, menyala-nyala, kita akan semakin mengerti, memahami isi hati Tuhan, dan juga mengerti maksud dan rencana kehendaknya dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, penderitaan kita, masalah kita, sakit penyakit pun, kita akan mengerti di balik semuanya itu ada tujuan yang indah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dari hari ke hari, kalau kita menyala-nyala di dalam Tuhan, cinta kita di dalam Tuhan menyala-nyala, kita akan berusaha menyenangkan hati Tuhan, dan kita berusaha membanggakan Tuhan Yesus, sehingga hidup kita berdampak menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak jiwa kita menangkan, banyak jiwa kita bawa di dalam Tuhan, banyak jiwa yang tersesat kita bawa tempat Tuhan kembali, supaya tidak tersesat, supaya tetap di dalam Tuhan. Sudahkah kita lakukan semuanya itu? Biasanya hanya untuk kepentingan kita sendiri. Yang penting aku dilindungi, aku dipelihara, udah cukup. Ingat, kita diciptakan Tuhan bukan untuk kepentingan kita, tetapi kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Dalam segenap hidup kita, kita mengemban tugas untuk memuliakan nama Dia. Itulah sebabnya persekutuan kasih yang demikian akan membuat kilau dunia pudar di mata kita. Kita sudah nggak silau lagi dengan dunia, dengan keindahan dan tawaran-tawarannya. Lihat akhir-akhir ini, banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa. Kita lihat sekarang yang lagi in apa? Pelecehan online, kan? Bukan satu universitas, ada lagi universitas yang lain. Bahkan kemarin saya diberitahu anak saya, ada satu mam cuma ditutup. Oh, sampai segitu, iya.
Gimana peran kita sebagai anak Tuhan Yesus? Itulah sebabnya kalau tidak ada persekutuan kasih yang menggelora, menggebu-gebu, kita akan gampang dengan mudah kilau dunia menawan hati kita. Justru dengan kasih mula-mula yang bergelora terus dalam hidup kita, kilau dunia akan pudar, sehingga kita tidak bisa dibeli oleh siapapun dan oleh apapun. Persekutuan kasih ini akan membuat kita kokoh di tengah badai kehidupan dan tidak pernah dipisahkan dari kasih Kristus. Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39. Saya nggak bacain, catat sendiri ya. Ya, baik perang, penindasan apapun nggak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan, maupun penderitaan nggak bisa. Mengapa? Sebab kekuatan kasih yang murni ini sangat dahsyat dan tidak terbatas. Kekuatan kasih yang murni, tulus murni, sangat dahsyat dan tidak terbatas. Untuk itu, jangan padamkan roh kita. Supaya roh kita jangan padam, kita harus tinggal dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya kita akan bisa merasakan aliran kasihnya dan mendengarkan perintah-perintahnya dan melakukan perintahnya. Perintah Tuhan sangat ringan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan berarti merupakan bukti kita mengasihi Dia. Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 21. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita harus melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau kita belajar dari Maria kan, Maria hanya satu saja yang perlu, kita duduk diam di bawah kakinya. Mengapa kita tidak bisa mendengarkan perintahnya? Karena kita seringkali kita berbantah dengannya. Jujur kalau kita punya anak, kadang-kadang dibilangi membantah bukan? Nggak bisa gini, pokoknya bantah dulu. Yang penting aku bantah. Sama dengan kita. Perintah Tuhan yang di Alkitab nggak kita. Pokoknya aku bantah, saya pakai pikiranku. Itu sebabnya kita nggak bisa mendengar perintah Tuhan, karena kita selalu berbantah dengan Dia, berbantah dengan firman-Nya. Kita ini terlalu mementingkan diri kita sendiri, terlalu ego, tidak mau sangkal diri, nggak mau ngikut kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita nggak punya waktu bersekutu, membangun hubungan intim, baik pujian, penyembahan, doa, baca firman, merenungkan dan melakukannya. Dan yang keempat, kita terlalu tinggi hati dan sombong. Kita baru saja memperingati Paskah. Sudah berapa tahun kita sudah melewati Paskah demi Paskah. Kalau kita mau menghayati dan menyadari pengorbanan Yesus di atas kayu salib, betapa kasihnya kepada kita. Kalau kita menyadari, menghayati, pasti kasih kita kepada Tuhan Yesus akan bergelora, akan menyala-nyala, menggebu-gebu. Pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita semua sudah memahami, mengerti isi hati Tuhan, sehingga kita mengerti maksud dan kehendak-Nya, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, bukan hanya sekedar mendapatkan perlindungan, pemeliharaan Tuhan saja, tetapi kita harus punya kerinduan melekat, intim, sehingga terhubung dengan Dia. Hubungan ini terjadi, mari kasih Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, sehingga hati kita selalu melekat dan terhubung dengan Dia. Mari dengarkan, Dia mau mencurahkan isi hatinya yang membuat kita sebagai orang pilihannya, yang akan hidup oleh firman dan menggenapi setiap rencananya. Oleh karena itu,
Hidup kita sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, harus didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suara hati Tuhan. Firman Tuhan sumber dan segala-galanya dalam hidup kita, yang harus menjadi pedoman dan dasar dalam seluruh kehidupan kita, baik pengiringan kita maupun dalam pelayanan kita. Kalau kita hidup selaras menurut isi hati Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang penuh dengan keajaiban, hidup penuh dengan mujizat demi mujizat, hidup penuh demi kemenangan. Amin. Saya akan menutup dengan suatu kesaksian. Beberapa yang lalu saya sudah kesaksian tentang mami saya kan, yang sudah jantungnya berhenti, dan ternyata sudah ya, sudah semuanya ya. Kan pada waktu itu saya mendengarkan pada waktu kami pujian penyembahan bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus kan mengatakan pada saya, mamimu akan, ngomongnya mak, besok pagi akan bangun, akan ngalami mujizat demi mujizat. Kalau secara manusia dan kedokteran, dokter pribadi yang mengatakan hati-hati ya, nanti gini, itu teori kedokteran. Dan memang begitu mami pulang dari rumah sakit, kita tahu semua kan, saya mau pelayanan kurang seminggu, itu beban yang luar biasa. Bagaimana keadaan mami saya, kalau ada apa-apa, keluarga besar saya pasti marah dan sebagainya, karena empat anaknya pelayanan semuanya berangkat, itu kan. Dan Februari, ini Maret, April ya, Mei kan belum, baru April, baru 2 bulan. Pada bulan pertama keadaan mami saya itu sangat labil dan baik, naik turun, dimensinya juga naik turun, keadaannya fisiknya naik turun, bahkan nggak bisa jalan, bahkan pokoknya sudah kalau dilihat secara manusia, mami ngalami kemunduran. Walaupun mami dikasih Tuhan masih hidup, tapi ngalami kemunduran yang luar biasa. Tapi kan janji Tuhan, perkataan Tuhan sudah ngomong sama saya kan, mengalami mujizat demi mujizat. Tahu nggak, bulan-bulan April ini mami saya mengalami mujizat yang luar biasa. Mujizat demi mujizat telah terjadi. Mami saya sekarang sudah bisa jalan kaki sendiri di luar rumah. Waktu itu nggak bisa sama sekali, dan bisa jalan. Dan mami saya keluar dari rumah sakit nggak punya inisiatif untuk hidup. Bahkan dia sudah hopeless, yang ada cuma merenung. Kita anak-anaknya sampai menangis, lu masuk mamiku di masa tuanya nggak inget sama Tuhan Yesus. Tapi pada waktu kami persekutuan, kami mau berangkat pelayanan, kami berdoa dengan tim, dia dari kamarnya keluar ikut nyanyi, ya betul ya, sampai kita nangis, dia nyanyi satu-satu, bilang jangan nangis ya, muji Tuhan jangan nangis, ayo, luar biasa. Dan mami saya sampai hari mengalami mujizat yang luar biasa. Dan mami saya bukan merenungkan lagi, mau nggak mau, tapi gairah hidupnya sekarang mulai timbul lagi yang luar biasa. Kami bersyukur. Baru semalam saya katakan, adik saya laporan semuanya, saya katakan janji Tuhan ya dan amin. Itulah sebabnya saya langsung katakan, saya ngetik ini langsung saya katakan adik saya, jangan tinggalkan cinta mula-mula. Pada waktu kita cinta mula-mula pada Tuhan itu apa? Lakukan kembali, jangan kamu biarkan, jangan kamu sia-siakan. Sekarang sudah enak apa? Jangan, ingatlah cinta mula-mula yang pernah kamu lakukan dulu. Karena kembali saya katakan, kalau kita bisa hidup kita menyelaraskan isi hati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hidup dengan penuh keajaiban, hidup penuh dengan mujizat dan kemenangan demi kemenangan. Saya sudah rasakan, bukan cuma peristiwa mami saya sendiri pun sudah merasakan. Makanya saya katakan Yesus luar biasa. Saya katakan itulah sebabnya semakin hari saya semakin mengasihi Tuhan dan semakin mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mari saya jemput untuk berdiri semuanya. Kita renungkan, apakah pribadi lepas pribadi, nggak usah lihat orang lain, koreksi diri kita masing-masing. Apakah kasih mula-mula kita yang kita lakukan awal kita mendapatkan kasih mula-mula, apakah sampai saat ini
kita masih melakukannya. Cinta kita bergelora, cinta kita membara kepada Dia. Jangan tinggalkan kasih mula-mula itu. Mari intim dengan Tuhan, agar kita melekat, agar kita terhubung dengan Dia. Hidup kita akan penuh dengan keajaiban. Hidup kita penuh dengan mujizat demi mujizat, kemenangan demi kemenangan. Kita gak perlu takut karena Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa aku terlepas, pegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kasih mula-mula itu sudah padam, dingin, atau bergelora menyala-nyala? Rindukan Dia untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, selalu melekat di hatinya dengan berpedoman dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Dia sangat dahsyat dan ajaib, di luar pikiran kita semua, di luar nalar kita.
kita ambil waktu. Bapak Ibu, mari kita sambut cintanya Tuhan kepada setiap kita. Bukan hanya kita yang memerlukan cinta Tuhan, sekeliling kita, dunia ini membutuhkan cintanya Tuhan. Saya melihat di HP saya cukup kaget. Seorang anak gadis SMA, dia masih SMA, dia kenalan di dunia maya dengan seorang bapak-bapak. Jelaslah bapak-bapak ini punya istri, punya anak. Gadis ini meninggalkan orang tuanya, pergi ke tempat bapak-bapak itu untuk menjadi pacaran, untuk menjadi pacar seorang bapak itu. Ada yang komen mengatakan, "Nah, kenapa kamu mengambil jalan itu?" Dia menjawab, "Gak apa-apa, saya juga punya teman seperti itu, pacaran juga dengan seorang bapak-bapak yang sudah punya istri, punya anak." Kasih di dunia ini sudah semakin tawar, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah tawar. Kasihnya begitu luar biasa. Yang kami alami dalam satu keluarga pun, kasihnya tidak pernah berubah. Dia bukan hanya menjaga, bukan hanya memelihara, bukan hanya memberikan kesehatan, tapi benar-benar kasihnya itu tidak pernah berubah. Ketika kita ingat kasihnya, di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Itu kasih bukti yang tidak pernah terbatas. Bapak Ibu, yuk kita tinggalkan ritual, salah satu ritual perjamuan kudus. Saya selalu menekankan, jangan melihat dengan mata jasmani, tapi mari kita melihat dengan mata iman. Roti yang kita makan itu bukan roti, tapi itu dagingnya Tuhan Yesus Kristus. Anggur yang kita minum itu bukan anggur, tapi itu darahnya. Kasihnya yang gak pernah berubah itu. Sambil masing-masing datang kepada Tuhan, saya meminta Om Andreas dan anak saya nyanyikan pujian. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kebaikan
Bapak Ibu, di tangan kita ada tubuh dan darahnya. Betapa besar kasihnya. Cinta kasih itu timbal balik. Di dalam setiap kita ada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus itu membakar hati kita, membakar semangat kita, untuk kembali bergelora akan kasih-Nya. Mari saya mengajak sama-sama supaya kasih itu bergelora dalam hidup kita. Dan biarlah tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang menggelora untuk Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Dan jadi berkat untuk sesama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Makanlah. Dalam setiap cambukannya itu bukti kasihnya. Setiap daging yang tercabik-cabik itu bukti kasihnya. Itu yang kita makan. Dan Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Sampai dia naik ke atas kayu salib dan berkata, sudah selesai. Mampukan Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, setiap kami, Roh Kudus yang ada di dalam kami, mampukan lebih lagi kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, lebih lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap hidup kami. Mampukan kami, ya Allah Roh Kudus. Bergeraklah, berkaryalah. Mampukan setiap kami untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga tempat ini dipermuliakan untuk kemuliaan Tuhan. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Demikian juga firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Darah ini adalah api cinta-Mu, Tuhan. Gelora cinta-Mu, Tuhan. Kami mau sambut gelora cinta-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau, Tuhan. Tuhan, bila kami menyanyikan ini dengan segenap hati kami, dari hati kami yang paling dalam, dan kami mau terus dengan Roh-Mu yang ada dalam kami menyanyikan pujian ini.
Tuhan Yesus Kristus, Darah Guru yang suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar terus untuk menyenangkan Engkau. Kami mau belajar terus Tuhan untuk diam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu. Dan kami Tuhan punya kesukaan untuk mendengarkan perintah-Mu dan melakukannya Tuhan. Biarkan nama-Mu dipermuliakan dan tuntunlah hidup kami. Kami belajar untuk melakukan panggilan-Mu Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami mau belajar Tuhan, terus Tuhan. Kami tahu Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang. Dan kami yakin dan percaya apapun permasalahan, persoalan yang kami hadapi, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada mujizat terjadi, ada keajaiban terjadi dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk firman Tuhannya Ibu Lili Trifosa. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Saya undang Pak Petrus untuk memberikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur kami masih boleh beraktivitas, bekerja, berusaha, sehingga Engkau memberkati makanan kami Bapa. Engkau memberkati kesehatan kami Tuhan. Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Dengan kesehatan kami bersyukur kepadamu Bapa. Sebagian apa yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, kami mau berikan kepada Engkau Bapa, supaya kerjaan ini dapat berjalan dengan baik untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Supaya di tempat ini Tuhan ada persediaan makanan bagi sesama kami Bapa. Terpujilah nama Yesus, kamu memulihkan dengan damai sejahtera dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik, sambil memberikan persembahan di sebelah kiri saya, kita akan sambil menyanyikan Tiap Langkahku. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih membimbingku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Setiap langkahku tahu Tuhan yang bimbing, tetap berhidupku di antara hingga sekali nanti aku tiba ke rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Saya minta tolong multimedia, kita akan menyaksikan pengumuman pada minggu hari ini. Selamat datang di gereja The Kingdom Families of God. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church Bogor. Pra-ibadah, setiap hari Minggu, pukul 8.30. Ibadah umum, setiap hari Minggu, pukul 9. Komsel, setiap hari Kamis, pukul 19. Miracle Prayer Night, setiap Jumat, pukul 19. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemberian, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, selalu membangun mesbah keluarga, ujian, penyembahan, doa dan firman.
siap dimuridkan untuk berbuah, hidup serupa dengan Yesus Kristus. One Vision. Keluarga kami berakar dalam Yesus Kristus, bertumbuh dalam kasih, dan berbuah bahagia. Informasi. Nomor rekening gereja, Bank BCA, 747540824. Atas nama, GBT Kingdom Families of God. Bagian ini dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi TS Petrus Tan. Baik, sekarang kita akan menutup ibadah pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Walau Seribu Rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita satu hati, kita berdoa. Berbahagia kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Maka Tuhan menjadikan hidup kita berhasil dan beruntung senantiasa. Diberkatilah kita para imam, para lelaki, para suami. Diberkatilah berdiri kita, diberkatilah duduk kita, diberkatilah apa saja yang kita lakukan ketika kita merenungkan firman Tuhan dan duduk di bawah kaki kemuliaannya. Maka berkat itu sampai kepada setiap rumah tangga kita masing-masing. Berbahagia juga istri kita yang senantiasa berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah doamu para wanita, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah apapun yang engkau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dengan cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka berkat senantiasa menyertai engkau berlipat kali ganda. Maka dari rahimmu ada sebuah hadiah yang tidak terhingga, yaitu engkau melahirkan anak-anak keturunan yang gagah perkasa, yang indah, yang mulia bagi Sang Raja Yesus Kristus Tuhan kami. Diberkatilah setiap anak kita di bangsa ini, diberkati juga anak kita di antara bangsa-bangsa, dan terpujilah nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Maka berkat Bapa Surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Lili, Tuhan memberkati. Terima kasih firman-Nya, terima kasih untuk semuanya, terima kasih yang untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih juga yang online, Tuhan memberkatinya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.